Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada video kali ini kami dari kelompok 10 akan memaparkan tentang project dan business plan sambal tabur marare. Anggota kelompok 10 terdiri dari 5 orang, yaitu Nadia Konita Fadila, Ahmad Tajudin, Ayutri Prabawati, Maslam Purniawan, dan saya sendiri Istiqamah. Sambal tabur marare merupakan cabai bubuk yang dikemas dengan 3 rasa unik, yaitu rasa original yang di dalamnya terdapat irisan daun jeruk, rasa keju, dan rasa coklat. Nama marare sendiri diambil dari bahasa Dayak Mayan yang artinya enak. Bahan baku sambal tabur marare langsung diambil dari petani cabai, gunanya untuk menjaga kualitas sambal tabur marare, juga untuk membantu petani-petani kecil menjual hasil panennya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ide dan inovasi. Dalam ide dan inovasi terdapat 3 hal yang harus diperhatikan, yakni pasar, masalah, dan solusi. Siapa pelanggan kami dan seberapa potensi pasar realnya? Pelanggan kami adalah penikmat pedas berbagai usia, namun kami memfokuskan pada usia 17-30 tahun. Potensi cukup besar, sekitar 80%, karena orang Indonesia banyak yang menyukai pedas. Masalah apa yang ingin kami pecahkan? Harga cabai yang makin lama makin tinggi, akan tetapi konsumen ingin tetap mengkonsumsi makanan pedas, mengurangi kerugian akibat cabai mahal, mengatasi rasa bosan dengan rasa sambal tabur yang ada, karena kebanyakan dari koresponden kami merasa bosan dengan rasa yang ada pada umumnya. Bagaimana cara pelanggan Anda memecahkan masalah sekarang? Saat ini kemungkinan besar mereka akan membeli saus atau sambal tabur yang ada. Solusi apa yang kami tawarkan untuk memecahkan masalah tersebut? Dan apa yang membuat solusi kami berbeda? Kami menawarkan sambal tabur dengan berbagai rasa baru yang unik, berbeda namun tetap enak. Ide dan inovasi kami kembangkan lagi dengan mensurvei 44 koresponden. Dari 44 koresponden yang kami survei, mereka memiliki rentang usia antara 17 sampai 28 tahun. Pertanyaan pertama yang kami ajukan, apakah Anda suka pedas? 47,7% menjawab suka, 27,3% menjawab netral, 22,7% menjawab sangat suka, dan sisanya menjawab tidak suka. Pertanyaan kedua, apakah rasa pedas dapat meningkatkan selera makan Anda? 50% menjawab setuju, 27,3% sangat setuju, 18,2% menjawab netral, dan sisanya menjawab tidak setuju. Ketiga, apa yang biasa Anda lakukan untuk menambah rasa pedas dalam makanan? Rata-rata dari mereka menjawab menambahkan cabai, saus sambal, maupun sambal tabur. Keempat, apakah Anda suka makan cabai? 43,2% menjawab suka, 34,1% netral, 9,1% sangat suka, 9,1% tidak suka, dan sisanya menjawab sangat tidak suka. Kelima, seberapa sering Anda mengonsumsi cabai? Dari 44 koresponden, ada sekitar 3 orang yang menjawab tidak suka, 11 tidak sering, sisanya sering mengonsumsi. Keenam, apa Anda kesulitan mengonsumsi cabai? 81,8% menjawab tidak, dan sisanya menjawab ya karena harga cabai yang semakin. Ketujuh, apakah Anda pernah mengonsumsi sambal tabur dan bagaimana rasanya saat ini? 90,9% yang menjawab pernah menyatakan rasanya biasa saja, pedas, dan bisa dimakan. Ada yang bilang juga sangat pedas sehingga sulit dikonsumsi. Kedelapan, apakah Anda ingin variasi rasa dari sambal tabur dan rasa apa yang Anda inginkan? Dari 44 koresponden yang kami survei, 12 menjawab tidak ada variasi rasa, 3 orang menjawab tidak tahu, 18 orang yang menjawab variasi rasa yang mereka inginkan, sisanya tidak menjawab. Dari 18 koresponden yang mengajukan varian rasa yang mereka inginkan, kami mengambil 3 varian rasa teratas, yakni rasa daun jeruk, rasa keju, dan rasa coklat untuk kami kembangkan dalam proyek kami. Strategi kami susun dalam BMC atau Business Model Canvas. Customer segmen kami itu adalah penikmat makanan pedas dari kalangan usia 17 sampai 28 tahun. Value proposition kami itu adalah rasa pedas yang unik namun enak, lalu kemudahan untuk pelanggan yang kesulitan mengonsumsi cabai karena harga yang mahal, dan adanya suatu rasa kebanggaan karena ikut menolong petani cabai lokal secara tidak langsung. Channel kami itu melalui sosial media, Instagram dan YouTube, toko daring seperti Shopee atau Tokopedia, dan influencer terutama food blogger. Lalu customer relationship kami itu diskon jika membeli lebih dari 10 bungkus, paket spesial di perayaan hari besar dan ulang tahun,
serta konten menarik di media sosial. Revenue streams kami itu adalah penjualan akhir produk. Lalu setelah itu kami kayak activitiesnya itu adalah membeli cabai lokal dari petani cabai lokal. Lalu mengolah cabai menjadi sambal tabur, lalu menjual secara online dan offline. Dan yang terakhir itu kami mau coba open recruitment reseller. Key research kami itu ada pegawainya itu kami ambil dari ibu rumah tangga. Untuk yang resellernya itu kami mencari mahasiswa dan pelajar. Lalu ada cabai dari petani cabai, terus ada percetakan unique packaging sebagai pemasok kemasan, lalu ada alat pengering atau ya sinar matahari. Key partnership kami itu pertama ada reseller, terus ada minimarket seperti Alfamart dan Indomaret, lalu percetakan unique packaging sebagai pemasok kemasan, dan tukang las untuk membuat alat pengeringnya. Terus untuk cost structure-nya itu ada bahan baku produk, alat pengering, listrik dan gas, gaji pegawai, fee influencer, terus biaya sertifikasi BPOM dan halal. Pembuatan sambal tabur marare. Pertama-tama, cuci bersih 1 ons cabai merah keriting, cabai rawit secukupnya, 5-6 siung bawang putih, 2 siung bawang merah, dan 1 batang daun bawang. Iris tipis-tipis semua bahan. Jika rasa original, tambahkan irisan jeruk. Jemur semua bahan 2-3 hari sampai cukup kering. Setelah itu, sangrai bahan tadi. Jangan lupa untuk diaduk agar tidak gosong. Jika sudah disangrai, haluskan bahan tadi dengan menggunakan blender. Jika bahan sudah halus, maka sambal tabur marare sudah jadi. Untuk menambahkan rasa yang lebih enak, kita dapat menambah Sambal marare pun sudah siap untuk dihidangkan, dapat disantap kapanpun dan dimanapun. Langkah-langkah yang kami ambil, yang pertama, membuat desain produk, yang kedua, membuat sosial media, yang ketiga, membuat desain promosi, yang keempat, promosi sosial media, yang kelima, rencana kerja sama dengan influencer, dan yang keenam, open recruitment reseller. Berat per pieces sama dengan 10 gram, harga per pieces sama dengan Rp8.000, harga per box yang isinya 3 pieces sama dengan Rp25.000, harga per box isi 6 pieces sama dengan Rp45.000. Saat ini kami sudah memiliki 2 akun media sosial, YouTube dan Instagram. YouTube kami Marare Official dan Instagram kami Marare_official. Endorsement yang pertama, mengenal pengertian endorsement itu sendiri. Endorsement adalah sebuah bentuk iklan yang dilakukan atau dipromosikan oleh selebriti, public figure, atau influencer selebgram. Yang kedua, mengenal sistem dan tata cara endorsement. Cara endorsement biasanya adalah pihak yang di-endorse memakai atau menggunakan atau mengonsumsi produk atau jasa pihak yang me-endorse. Membedakan antara PP dan PE. PP adalah singkatan dari paid promote. Endorse seperti ini cukup sederhana karena akan diberikan materi atau foto langsung di-post karena effortnya tidak begitu banyak. Type celebnya pun lebih murah. Sedangkan pada PE atau singkatan dari paid endorse, barang atau jasanya langsung dipakai oleh si selebgram, difoto baru dipost. Biasanya dilengkapi testimonial pada captionnya karena effortnya cukup besar, maka wajar saja harganya lebih mahal dibanding dengan PP. Yang keempat, mengetahui karakteristik produk. Yang kelima, mencari artis atau talent yang sesuai. Yang keenam, menghubungi via manajer atau email bisnis. Khusus menjadi reseller, minimal pelajar SMA sederajat atau mahasiswa, mempunyai HP, mengerti sistem kerja toko daring, memiliki minat kewirausahaan, memiliki sifat mau belajar, pekerja keras, disiplin dan sabar, pintar mengelola uang dan waktu, tidak ada catatan kriminal terutama masalah penipuan.